Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 1 pembelajaran kelima dalam muatan pembelajaran IPA Bahasa Indonesia dan SBDP di kelas 5. Ayo, jika sudah siap, perhatikan dan simak secara baik-baik agar anak ibu mengerti dan paham tentang pembahasan kita hari ini. Apakah semuanya sudah siap? Jika sudah siap, ayo kita mulai belajar. Nah, coba perhatikan gambar ini. Ada gambar apa saja ya? Ya, ada hewan apa? Ada hewan kelinci dan siput. Ya, benar sekali. Apa ya perbedaan alat gerak kedua hewan di samping? Apa ya perbedaan alat gerak antara kelinci dan siput ini? Ya, kelinci bergerak menggunakan kakinya, sedangkan siput bergerak menggunakan otot perutnya. Nah, hewan itu dibagi menjadi 2 kelompok besar. Ada hewan yang disebut dengan kelompok vertebrata dan ada hewan invertebrata. Kelompok hewan vertebrata yaitu memiliki tulang belakang di tubuhnya. Contohnya apa saja hewan vertebrata itu? Ada kelinci, kucing, burung, ular, ikan, dan katak, dan masih banyak yang lainnya. Kalau hewan invertebrata yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang di tubuhnya. Contohnya apa? Ada cacing, kupu-kupu, lebah, siput, semut. Jadi bedanya itu hewan vertebrata memiliki tulang belakang dan invertebrata tidak memiliki tulang belakang di tubuhnya. Nah, meskipun 2 kelompok ini ada, tapi pada umumnya hewan invertebrata ini memiliki alat gerak serupa dengan hewan vertebrata. Perhatikan contoh berikut ini nih. Nah, di sini ada kucing. Nah, kucing ini bilang, "Hei semut, meskipun kita berbeda kelompok hewan, ternyata alat gerak sama menggunakan kaki ya." "Iya kucing," kata si semut. Nah, di sini semut merupakan hewan invertebrata, sedangkan kucing merupakan kelompok hewan vertebrata. Tapi kedua hewan ini memiliki alat gerak yang sama menggunakan kaki. Nah, itu merupakan contoh hewan dari vertebrata dan invertebrata. Nah, selanjutnya kita perhatikan gambar berikut ini. Ada beberapa contoh hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Loh, kok di sini ada gambar orang, ada gambar manusia? Iya, manusia itu termasuk ke vertebrata, tapi bukan hewan ya. Hewan-hewannya itu yaitu ini nih, ada gorila, kucing, kelinci, lumba-lumba, ular, ikan. Nah, itu merupakan hewan dari vertebrata. Nah, kalau untuk kelompok invertebratanya ada belalang, ada capung, ada kupu-kupu, ada kepiting atau lobster, ada cacing, dan masih banyak lagi ya. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar siput. Nah, di sini siput bilang kalau dia bergerak menggunakan otot perutnya. Nah, sedangkan yang ini adalah ubur-ubur. Ubur-ubur ini bergerak menggunakan tentakel. Nah, kedua hewan ini merupakan hewan invertebrata yang tidak menggunakan tulang belakang. Nah, coba anak-anak ibu perhatikan berikut ini. Ibu ada beberapa gambar. Nah, di sini ada 4 jenis gambar. Nah, ini semua gambar ilustrasi, tapi beda jenisnya. Jenis gambar ilustrasi ini adalah, simak penjelasan berikut ini. Nah,
Nah, jenis-jenis gambar ilustrasi itu dibagi menjadi 4. Ada gambar realis, ada gambar karikatur, ada gambar kartun, dan ada gambar dekoratif. Kalau gambar realis yaitu gambar yang dibuat sesuai dengan kenyataan aslinya. Dan kalau gambar karikatur itu adalah gambar yang dilebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Kalau kartun yaitu gambar untuk menghibur dan berisi humor. Sedangkan gambar dekoratif adalah gambar untuk menjadikan bentuk benda-benda lebih indah. Nah, semoga sampai di sini anak ibu masih paham ya dengan penjelasan ibu. Selanjutnya ibu ada contoh gambar-gambarnya. Perhatikan ya, ini ada contoh gambar realis. Nah, gambar realis ini adalah gambar yang menyerupai bentuk aslinya. Itu ada contoh gambar karikatur. Ini gambar karikatur Pak Habibie. Nah, perhatikan dengan baik-baik perbedaan dari gambar realis dan gambar karikatur ini ya. Selanjutnya perhatikan gambar berikut ini. Ya, di sini ada gambar kartun. Kalian pasti sudah tahu ini gambar kartun ya. Nah, selanjutnya itu ada gambar dekoratif. Nah, gambar dekoratif ini untuk menjadi ruangan lebih indah. Nah, kita masuk ke berikutnya. Apakah di sini masih ingat mengenai apa itu ide pokok? Betul sekali, ide pokok itu merupakan inti atau dasar dari suatu paragraf. Ide pokok menjadi dasar dalam pengembangan dari paragraf. Dalam membuat satu paragraf itu kita harus tahu apa ide pokok yang menjadi dan yang ada di dalam satu paragraf tersebut. Jadi ide pokok itulah yang akan menjadi pengembang dalam suatu paragraf tersebut. Nah, berikut ini ada langkah-langkah mengembangkan ide pokok. Yang pertama itu menentukan topik dari paragraf yang akan yang kedua menentukan ide pokok dari paragraf yang akan dibuat. Yang ketiga membuat sebuah kalimat berisi ide pokok. Yang keempat mengembangkan kalimat ide pokok tersebut menjadi beberapa kalimat. Dan yang selanjutnya itu menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi paragraf yang terpadu. Nah, untuk pertemuan kali ini semoga anak ibu paham dan mengerti tentang pelajaran kita hari ini ya. Dan ibu tutup dengan alhamdulillah. Dan ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.